Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kalian tahu cara mencapai efisiensi dan produktivitas dalam manajemen keuangan belum nih? Belum kan pasti? Yuk simak, kita belajar bareng-bareng ya. Mencapai efisiensi dan produktivitas dalam manajemen keuangan. Apa itu penganggaran perusahaan sih? Yang pertama, penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien demi mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pentingnya penganggaran memberikan arah dalam pengelolaan keuangan, membantu perusahaan menentukan prioritas kegiatan, mengidentifikasi potensi resiko keuangan. Yang ketiga, tujuan penganggaran memastikan alokasi sumber daya yang optimal, meningkatkan akuntabilitas antar departemen, mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan rencana. Untuk langkah-langkah penyusunan anggaran ada 4 nih. Yang pertama, ada perencanaan, menentukan tujuan perusahaan, mengidentifikasi kebutuhan operasional dan investasi, mengumpulkan data historis seperti penjualan, produksi, dan biaya. Yang kedua, ada penyusunan anggaran, membuat draft anggaran berdasarkan kebutuhan dan proyeksi, memasukkan asumsi-asumsi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang ketiga, pengawasan dan monitoring, memantau realisasi anggaran secara berkala, membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan aktual. Yang keempat, evaluasi dan revisi, menganalisis penyimpangan anggaran atau varian, melakukan revisi jika diperlukan untuk periode selanjutnya. Apa aja sih macam-macam anggaran dalam perusahaan? Yang pertama, ada anggaran operasional, digunakan untuk aktivitas rutin seperti biaya produksi, pemasaran, dan gaji karyawan. Contohnya, anggaran untuk biaya listrik, bahan baku, dan promosi. Yang kedua, ada anggaran modal untuk investasi jangka panjang seperti pembelian mesin atau pembangunan pabrik. Contohnya yakni biaya untuk membeli alat berat atau kendaraan operasional. Yang ketiga, ada anggaran kas, mengatur arus masuk dan keluar kas untuk menjaga likuiditas perusahaan. Contohnya, pembayaran utang dan penerimaan piutang. Yang keempat, anggaran penjualan, proyeksi pendapatan berdasarkan target penjualan. Contohnya, target penjualan bulanan berdasarkan tren permintaan pasar. Studi kasus implementasi penganggaran. Yang pertama, perusahaan PT Anggaran Jaya. Kedua, masalah sebelum penganggaran. Biaya operasional sering melebihi pendapatan. Tidak ada kontrol terhadap pengeluaran proyek. Yang ketiga, solusi yang dilakukan. Membuat anggaran berbasis data historis. Memisahkan anggaran operasional dan anggaran modal. Menerapkan sistem pelaporan keuangan rutin. Yang keempat, hasil implementasi. Biaya produksi turun sebesar 15%, pendapatan meningkat sebesar 20%. Efisiensi waktu kerja meningkatkan karena pembagian anggaran yang jelas. Masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, kurangnya data akurat. Data yang tidak lengkap atau usang dapat menghasilkan anggaran yang tidak realistis. Kedua, keterbatasan sumber daya. Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang penganggaran, terbatasnya teknologi pendukung seperti perangkat lunak keuangan. Yang ketiga, perubahan eksternal. Fluktuasi harga bahan baku dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu anggaran. Yang keempat, komunikasi yang buruk. Ketidaksinkronan antar departemen seringkali menyebabkan kesalahan dalam perencanaan. Kesimpulannya, yakni yang pertama, penganggaran adalah alat strategis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua, dibutuhkan data yang akurat dan proses evaluasi yang berkelanjutan agar penganggaran dapat berjalan optimal. Yang ketiga, implementasi penganggaran yang baik mampu meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan dan mencapai target bisnis. Sekian presentasi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.